Halo, Assalamualaikum Sobat Touring semua. Salam sehat selalu buat Sobat Touring semua dimanapun kalian berada. Oke, kita mau lanjut lagi perjalanan touring kita di hari yang ketiga di Bali. Rencananya kita mau lanjut nyebrang ke Lombok dari Pelabuhan Padang Bayi. Ini kebetulan ketemu rombongan Moge ya. Kayak baru pada di towing dari Jakarta. Bali panas banget. Rencana awal kita berangkat dari Pelabuhan Padang Bayi sebenarnya pagi hari, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kita nyebrang ke Lombok dari penginapan sekitar setelah makan siang. Oke teman-teman, karena masih banyak waktu juga di pagi hari ini, rencananya gue mau city ride dulu di sekitar penginapan di daerah Kuta dan juga mau nyobain lewat tol Bali Mandara. Sekarang kita sudah ada di tol Bali Mandara dan sepengetahuan gua mungkin gak banyak tol di Indonesia ini yang bisa dilalui oleh motor ya. Oke, kita lanjut lagi. Tol Bali Mandara. Ini kita ke arah Nusa Dua. Tol yang dibangun di atas laut. Kalau nggak salah patung Garuda Wisnu Kencana ya yang kelihatan dari sini. Jadi jalan tol Bali Mandara ini adalah jalan tol yang membentang sepanjang 12,7 km yang menghubungkan antara kota Denpasar, Bandara Internasional Ngurah Rai, dan Nusa Dua di Provinsi Bali. Jalan tol Bali Mandara ini juga merupakan jalan tol pertama di Bali dan jalan tol kedua di Indonesia yang dibangun di atas laut setelah jembatan Suramadu. Menurut gue pribadi sebagai bikers, tol Bali Mandara ini salah satu ikon terkeren di Pulau Bali. Udah? Ya. Setelah saya selesai melakukan pemanasan city ride, perjalanan kita lanjutkan ke Bali menuju ke Pelabuhan Padang Bayi. Perjalanan dari penginapan saya di daerah Kuta ke Pelabuhan Padang Bayi berjarak sekitar 52 km dan ditempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan motor. Padang Bayi 7 km. Mantap jalurnya. Goa Lawa keren. Masya Allah. Ya Pak. Mau nyebrang? Ya. Sudah ada etolnya Pak Iman? Imannya ada? Ya, ada saldonya ini? Ada. Oke, Lanjut ya. Ini kasih, kita Pak. Sudah sampai di Pelabuhan Padang Bayi. Tiket kapal feri dari Padang Bayi ke Lembar Lombok saat itu masih belum bisa dipesan melalui aplikasi, sehingga kita harus memesan langsung di pelabuhan. Untuk motor di bawah 500 cc, tarifnya saat itu adalah sebesar 146.000 dan harus dibayar menggunakan e-money atau cashless card lainnya.
Mau ke Lombok, Pak. Wih. Antriannya sebenarnya cukup lengang, namun kebetulan saat kami tiba kapal ferinya baru saja berangkat, sehingga kami harus menunggu kurang lebih sekitar 40 menit sampai kapal feri berikutnya bersandar. Tiketnya mau Bunda ya? Ada kapal cepat. Mana gitu? Gak bisa ngangkut motor kali. Bisa. Saat itu kita sampai di Pelabuhan Lembar Lombok kurang lebih sekitar jam 8 malam. Di Lombok nanti rencananya kita langsung menuju ke Rinjani karena kita sudah booking penginapan di sana. Jadi teman-teman, di sini gue mau coba ambil kesimpulan dari pengalaman gue bahwa ada beberapa hal yang harus kita antisipasi dalam membuat estimasi waktu penyeberangan feri khususnya dari Pelabuhan Padangbai ke Pelabuhan Lembar di Lombok. Faktor yang pertama yaitu waktu menunggu kapal feri berikutnya. Berdasarkan pengalaman gue waktu itu, waktu menunggu kapal feri ke berikutnya itu sekitar 45 menit. Tidak selamanya waktu kita datang di pelabuhan feri itu kapalnya sudah pasti bersandar. Jadi kita perlu spare waktu juga antara 45 menit sampai dengan 1 jam. Tapi sekali lagi ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya, seperti kondisi cuaca atau kondisi trafik pada saat itu. Faktor yang kedua adalah waktu loading feri hingga penuh dan siap berangkat. Faktor ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh volume kendaraan dan kondisi cuaca. Nah, berdasarkan pengalaman gue saat itu, kapal feri baru selesai loading dan berangkat sekitar 45 menit. Faktor yang ketiga adalah waktu penyeberangan itu sendiri. Waktu penyeberangan dari Pelabuhan Padangbai menuju Pelabuhan Lembar di Lombok itu ditempuh sekitar 6 jam perjalanan. Faktor yang keempat adalah waktu unloading kapal saat feri tiba di pelabuhan tujuan. Berdasarkan pengalaman gua saat itu, waktu unloading yang diperlukan sekitar 30-45 menit. Serem banget. Saat kami tiba di kota Mataram saat itu sudah cukup malam ya. Jadi kita langsung bergegas untuk makan malam sejenak di kota Mataram. Dan setelah selesai makan malam kita langsung menuju penginapan di daerah Sembalun. Karena perjalanan masih harus ditempuh sekitar 2,5 jam lagi atau berjarak sekitar kurang lebih 100 km lagi melewati area Pegunungan Rinjani. Dan ternyata teman-teman, ada pengalaman menarik yang tidak akan pernah saya lupakan. Jalur menuju Sembalun Rinjani rupanya harus melalui kawasan hutan lindung Rinjani.
Dan saat itu kalau tidak salah sudah sekitar jam 21 malam, sehingga praktis rasanya hanya saya yang melintas saat itu. Kalaupun ada pengendara lain, paling-paling hanya 1 atau 2 kendaraan saja. Mungkin bisa jadi sharing juga buat teman-teman, seandainya sedang solo touring, sebaiknya tidak melintasi di kawasan hutan saat malam hari. Bersyukur waktu itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sepanjang perjalanan, hingga kami sampai di penginapan dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, buat sobat touring yang suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like dan share supaya teman-teman kalian juga bisa menikmati video ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan supaya kita tetap bisa touring bareng terus, karena selalu ada cerita seru di setiap perjalanannya. Saturday night at the arcade, silver coins in my hand.